Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silahkan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah, dan sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh serta masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga kaki menjadi lemas ya. Nantinya peredaran darah akan lancar ya, serta akumulasi asam laktat yang terdapat pada otot khususnya pada kaki nanti akan hilang dan terurai dan dikeluarkan melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat ini merupakan biang keladi kecapean. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Tak lupa pada telapak kaki bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu ya, telapak kaki dipijat-pijat, jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Tujuannya untuk stimulasi saraf ya yang berhubungan dengan organ tubuh ya. Jadi organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa disembuhkan dengan cara seperti ini ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta ya treatment ya dengan mengangkat ya pangkal lutut ya ke atas. Ini akan memberikan relaksasi ya, atau pelemasan otot dan sendi. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut dengan pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terdapat detoksifikasi atau pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, keringat keluar berkelebihan, tidur terlalu lelap, dan mungkin Anda justru akan merasakan tubuh ya Anda menjadi sakit semua. Hal ini tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati karena beberapa saat kemudian tanda-tanda itu akan hilang sendiri ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini ya. Kaki terus ya dipijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam pemijatan ini minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelumas ya. Apabila kurang minyak maka
akan memperbesar gesekan antar kulit yang berakibat pada panas yang berujung pada memar. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan ini juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Jadi kulit Anda yang mungkin kotor bisa dibersihkan dengan cara pijat urut ini, karena dengan menggosok ya. Di pijat urut ini menggosok tubuh ya, dengan cara memakai minyak. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan lagi ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pelemasan sendi dan pijatan refleksi pada telapak kaki ya. Nah, cara pijatan refleksinya ya, pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Kemudian jari-jari kaki dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan kita lipat ke depan dan kita berikan treatment seperti ini ya, sehingga akan merelaksasi ya antara otot dan sendi ya, akan sampai ke pantat ya. Setelah pemijatan kaki kiri kaki kanan selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemijatan kedua kaki. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kedua kaki terus dipijat ya, secara berulang-ulang, arahnya dari bawah ke atas ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan ya, seperti yang Anda saksikan pada video ini. Kemudian dilanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat dipijat-pijat ya, secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diperhatikan dalam pemijatan ini ya, secara umum harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus dikonfirmasi ya, untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang pas ya. Jadi nanti di samping segala keluhan nanti akan sembuh, si pasien juga akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan. Biasanya si pasien banyak yang tidak suka dengan pemijatan yang keras ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan serta digosok-gosokkan pada wilayah pantat khususnya ya.
Hal ini bertujuan untuk menambahkan kekuatan pemijatan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jadi pantat terus dipijat-pijat ya, dimana di daerah pantat ini merupakan pusat pergerakan ya. Mungkin banyak masalah di situ ya, mulai dari pantat terasa kemeng, ngilu, sakit, atau mungkin capek ya. Nanti akan sembuh ya. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Nah, caranya dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, arahnya ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung ini terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan syaraf ya. Dan di dalam tulang belakang pula itu merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya Pak, dengan menekan ya pada titik-titik tertentu seputar tulang belakang. Di samping daerah pinggang ya, daerah punggung juga harus diperhatikan ya, karena di daerah punggung ya itu biasanya juga banyak sekali permasalahan, mulai dari rasa sakit, ngilu, kemeng ya, nyeri, atau mungkin kebas ya, itu nanti bisa tersolusikan. Dan pijatan ini juga merupakan sarana untuk merangsang keluarnya hormon endorfin, di mana hormon inilah yang bisa ya mengeluarkan ya rasa fresh ya. Jadi apabila hormon ini bekerja, tandanya kita akan menjadi fresh setelah pemijatan, segar ya, lebih bersemangat gitu ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya. Pijatan ini bertujuan untuk menambah momentum atau kekuatan pemijatan ya, sehingga cara seperti ini nanti ya, bagi mereka khususnya yang ingin mendapatkan pijatan yang lebih keras nanti dapat tercapai ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan ya di sela tulang belikat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut dengan tangan kanan juga lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Terus juga tetap kita berikan pijatan dengan cara ya, menggosok dengan siku kita tadi ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Jangan lupa ya, untuk daerah punggung
punggung kita berikan perhatian khusus, kemudian kita berikan pijatan refleksi pada tulang belakang tadi. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Nah, pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dilakukan pemijatan lagi ya dari pinggang sampai ke punggung. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kanan kita ya. Kedua siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian digosok-gosokkan seperti ini. Dari bawah ke atas dan sebaliknya ya. Dilanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, di seputar kepala itu dari leher kita pijat-pijat ya. Kemudian kepala juga kita pijat-pijat dalam keadaan tegak lurus tadi ya, kita pijat. Rambut kita tarik, serta kedua telinga ya kita tarik rambut ya. Cara ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Kemudian kepala kita balingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya. Ini untuk memastikan bahwa pijatan kepala ini nanti tidak ada yang terlewatkan. Dan pijatan kepala ini juga merupakan stimulasi saraf ya. Seluruh saraf yang ada di kepala ya. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lakukan pemijatan bagian tangan ya. Caranya ya, mulai dari tangan kanan dulu kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dan jangan lupa pada telapak tangan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan cara menekan pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan ya. Kemudian jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat seperti ini. Dan dilanjut pemijatan tangan bagian kiri ya. Caranya tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat-pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Seperti yang saya katakan tadi, pijatan ini juga merupakan sarana untuk pembersihan kulit sekaligus ya pemberian nutrisi bagi kulit ya. Mengingat minyak yang saya pakai adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang sangat diperlukan oleh kulit kita ya. Setelah itu ya, telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Kemudian setelah itu kita tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya
kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk sendi lutut itu bisa kita stimulasi ya, agar cairan sendi nanti ya dapat berproduksi secara normal ya. Apabila kekurangan cairan sendi, maka nanti lutut akan terasa sakit sekali ya. Kemudian setelah itu kaki kanan ya, itu kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Cara ini untuk memastikan ya bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan, sekaligus untuk menambah ruang gerak pemijatan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan, semacam kita olahragakan ya, agar lemes ya antara kaki, otot kaki, sendi, bahkan sampai ke pinggang sampai punggung ya. Kemudian kaki kanan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pada kaki kiri ya. Caranya sama ya, seperti yang dilakukan pada kaki kanan ya. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi ya, seperti halnya pada kaki kanan tadi ya. Dengan diangkat seperti ini maka akan mempermudah pemijatan ya, sehingga pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu kaki kiri kita olahragakan juga. Kita lipat dan kita berikan pijatan lagi ya. Nah, setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal paha itu kita pijat sambil kita berikan tekanan ya. Cara ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya. Kita olahragakan, kita tarik ke depan sehingga bisa berkontraksi antara kaki ya, paha, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya perut dioles dengan minyak, kemudian mula-mula dipijat arahnya spin ya, mula-mula dengan cara memutar seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita kondisikan ya, kira-kira apa yang menjadi keluhan ya, apakah perbaikan peranakan atau mungkin ya untuk menyembuhkan kembung ya, sakit. Dan pijatan pada perut ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk diet ya, karena nanti akumulasi lemak yang terdapat pada perut nanti juga akan bisa larut ya dan dikeluarkan. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini.
Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Jadi tidak boleh asal memijat perut kalau tidak ada alasan khusus ya. Karena di dalam rongga perut ini terdapat organ yang vital ya. Nah, beginilah ya pijat urut ini yang berbeda dengan pijatan yang lain ya. Apabila Anda menyukai dengan pijatan ini, silakan terus ditonton. Jangan lupa dibagikan kepada semua teman. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan konten ini, konten pijat-pijat ini, tolong di skip aja ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi terlentang tadi ya, kedua tangan kita rentangkan ya, ke kiri maupun ke kanan. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Ya, jangan lupa untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya. Caranya seperti ini. Ini bisa menyembuhkan bagi Anda yang mengalami sesak nafas atau mungkin batuk ya, utamanya batuk akibat kecapean nanti akan sembuh. Pijat urut ini bisa juga Anda praktekkan ya pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Dan tidak perlu memanggil tukang urut ya. Apalagi tukang pijatnya adalah laki-laki ya. Mungkin Anda tidak rela ya. Oleh karena itu silakan ya dipijat sendiri. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Karena itu jangan lupa ikuti terus ya, simak semua video-video saya ini ya. Mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya konten ini. Untuk itu saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan standar komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, dalam posisi terlentang tadi, kepala tegak lurus, kita pijat dulu bagian kening ya, dari alis itu sampai ke ujung rambut ya, kita tarik ya. Kita tarik dari alis sampai ke ujung rambut, kemudian rambut kita tarik-tarik ya, serta kedua telinga kita tarik secara bersamaan. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan seperti ini ya. Cara ini akan memberikan sensasi yang luar biasa karena ini merupakan upaya juga sebagai stimulasi saraf ya. Kemudian kita palingkan ke kanan dan kita pijat kepala bagian kiri ya, sebaliknya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak ya, baik pundak kiri, pundak kanan secara bergantian ya. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, apalagi bagi Anda yang mengalami permasalahan di sekitar pundak ya, mungkin kemeng, sakit, nyeri dan sebagainya ya.
Dilanjut pemijatan kanan ya, kali ini dalam posisi telentang ya. Caranya, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Hal ini asam laktat yang terakumulasi dalam tangan ya nanti akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Jangan lupa pada telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat ya. Jari-jari dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Nah, kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dan dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Barangkali Anda mengalami keluhan ya pada organ tubuh Anda, nanti bisa juga disembuhkan dengan cara seperti ini ya, dari pemijatan refleksi dari tangan ini ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan lagi ya. Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan ya, dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya, si tubuh pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak bagian kanan sampai ke turun ke tangan ya. Dan pada setelah tulang belikat kita berikan pijatan ya. Oh, ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Terus turun ke pinggang ya, dilanjut ke pantat, semuanya sebelah kanan ya, dan sampai kaki. Kaki dilipat diberikan treatment dan dilanjut kedua kaki ya, termasuk kaki kiri juga kita berikan treatment seperti ini ya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan ya. Cara pijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Lanjut ya, tubuh dipalingkan ke kanan, dipijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, dilanjut pada pinggang ya, pinggang juga sebelah kiri, langsung menuju ke pantat kiri, kaki kiri ya. Dan kaki kiri di treatment ya, dengan cara seperti ini. Dilanjut kedua kaki secara bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung ya, bahkan sampai kepala ya. Utamanya daerah punggung ya, kita berikan perhatian khusus ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Lanjut ke kepala ya, kepala kita pijat-pijat ya. Mulai dari leher, kepala kita pijat-pijat, rambut kita pijat sambil kita tarik, serta kedua telinga kita tarik ya.
Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu ya lutut kanan kita. Caranya lutut kanan kita sebagai penumpu dan tubuh kita tarik ke belakang seperti ini ya, 3 posisi, baik di atas, tengah maupun bawah. Kemudian tangan kita tarik ke belakang dan kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.